من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام النووي البنتني في تكميل كتاب سفينة النجاة dalam penyempurnaan kitab Safinatul Najah ila an qala faslun yabtulu as-sawmu biriddatin wa haydin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi ighma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Nah, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Qala faslun, fasal ini dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ini semua yang disebutkan bukan itu doang. Ya, tapi ini tambahan. Hal yang membatalkan puasa apa aja? Ya apa aja itu tadi yang makan, minum, apa saja memasukkan hal yang ke dalam disebutkan di sini. Ya, lam yadhkuruhu sawa, sah? Jadi beliau nyebutin di sini hal-hal yang membatalkan. Kita artiin dulu. Yabtulus shaum, membatalkan puasa apa? Biriddatin, dengan adanya riddah. Riddah artinya murtad. Riddah artinya apa? Hamid, kitabnya mana? Aina kitab buka. Aina kitab. Baik. Wa haidin, dengan adanya haid. Wa nifasin, dengan adanya nifas. Wa wiladatin, dengan melahirkan. Ntar kita jelasin. Wa jununin, junun artinya gila. Walau lahdatan, walaupun sebentar. Baik. Wa bi ighma'in wa sukrin, dan dengan adanya pingsan dan mabuk. Indukum sukrin maktub? Sebagian kitab mungkin nggak ada sukrin. Semua ada? Dan dengan adanya pingsan dan mabuk, ta'adda bihi. Ta'adda artinya sengaja, bihi dengannya. Yang disengaja gitu artinya. Yang disengaja, apabila amma menyeluruhi jami'an nahar, seluruh siang. Naam, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Ini yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah hal yang membatalkan puasa cuma ini doang? Enggak, ini masih kurang. Makan minum mana? Khurujul mani mana? Maafi, jima' mana? Enggak disebutin, tapi sebelumnya jemputin dia. Apa? Sallallahu Muhammad afsada shawmahu bijima'in kan wa tarku muftirin mukhtaran shaiman la ya. Tarku muftirin, dia cuma ngomongin tarku muftirin. Ya. Enggak nyebutin di sini. Ya. Tentunya hal-hal yang membatalkan puasa yang jelas, makan, minum, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Ya, terus apalagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya, berhubungan badan, jima, dan juga keluarnya mani dengan sengaja. Hadza yubtilul shaum. Kadzalik riddah, murtad. Jadi dia lagi puasa, tahu-taunya dia melakukan hal yang
bisa menyebabkan murtad. Murtad itu bisa dengan i'tiqad, dengan keyakinan, bisa dengan ucapan. Tapi harus dengan i'tiqad tentunya, kalau ucapan juga ini maksud. Atau perbuatan, itu bisa. Jadi bisa murtad dengan i'tiqad, keyakinannya yang salah, atau ucapannya, biasanya ucapan dengan i'tiqad. Nanti saya contohkan. Yang ketiga dengan perbuatan. Dengan sengaja, tentunya itu semua dengan sengaja, dengan syarat-syaratnya. Contoh dengan i'tiqad, keyakinan, meyakini, contohnya dia meyakini bahwa tidak ada hari kiamat. La ilaha illallah. Ya, tidak ada hari kiamat. Namun kiamat mawjud. Enggak bakalan. Orang itu setelah mati sudah selesai. Kharaj min ad-din. Murtad. Astagfirullah. Akhirnya dia diceramahin, dikasih tahu sama temannya, oh berarti ya astagfirullah, berarti anak salah dong. Iya, salah pemahaman ente. Irja' idkhul ilal Islam. Masuk asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya yakini semua yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam lagi. Puasanya batal kalau dia lagi puasa itu. Beriktikad seperti itu, berkeyakinan seperti itu. Atau berkeyakinan ada Tuhan dua. Ada Tuhan punya anak. La ilaha illallah. Ya, atau Tuhan itu berbentuk kayak manusia. Bisa kafir kalau dia meyakini Tuhan sesuatu. Itu hal-hal keyakinan. Yang paling jelasnya meyakini ada Tuhan dua, ya, ada hal yang lainnya. Taib. Ada lagi ucapan, ya, ucapan dia mencaci Nabi. La ilaha illallah. Dia mencaci Nabi itu kufur. Mencaci Allah. Ya, kayak mencaci Allah. Pokoknya Anda enggak terima. Apaan ente nentuin anak begini? Ya khuruj minad-din. La ilaha illallah, ya. Di dalam kitab Sulamut Taufik pembahasan tentang ridha agak panjang, hal-hal yang membuat seorang itu sebab ucapan-ucapan atau perbuatan. Nah, perbuatan gimana? Contoh perbuatan, misalnya dia menginjak mushaf. Ambil Quran, ini Quran, diinjak. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak bilang apa-apa, pokoknya dia nginjak. Sengaja, ya, sengaja menginjak. Itu ya khuruj minad-din. Atau lafaz jalalah, lafaz Allah, terus diinjak sama dia sengaja. Memang pengen ihana, pengen menganggap hina dan menghinanya dengan perbuatan. Au yasjud li sanam bi qasdil ibadah. Benar-benar mau sujud untuk berhala. Tetapi dengan tujuan ibadah, bukannya dia lagi nunduk, dia lagi ngikat tali sepatu. Difoto sama temannya. Jatuh duitnya, nunduk. Pas lagi nunduk, pas di depannya patung. Patung apa aja? Yang di jalanan. Oh, kafir. Les, katanya, nunduk, sujud kepada. Ya enggak lah, ini ada garinah, ada sesuatu yang membuat dia tidak bermaksud itu. Enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada apa, totonya dia sujud kepada berhala dan dia maksudnya itu bukan arah kiblatnya pas depannya berhala. Itu kan bisa juga. Ada patung di depannya, pas itu arah kiblat. Dia lagi sujud syukur kepada Allah. Oh, sujud kepada berhala. Kenapa dia sujud? Lillah. Masa jadi hal. Jadi perbuatan juga perlu dicek. Jadi semuanya itu ada syarat-syaratnya. Tapi ini contoh aja. Artinya kalau ada orang puasa terus melakukan sesuatu yang berbuat riddah, membuat dia keluar dari Islam, dia wajib kembali kepada Islam dan puasanya batal. Baik, apalagi haid. Ya, lagi puasa-puasa di ujung hari haid, ya, batal. Tapi padahal nggak sengaja. Haid juga memang nggak ada yang sengaja. Yang namanya haid, halas. Terus gimana? Batal puasanya. Ya, udah capek-capek puasa dari pagi, tanggung tinggal setengah jam lagi. Nggak bisa. Itu hari itu batal. Harus digodok nanti kalau memang itu puasanya puasa Ramadan. Kalau bukan puasa Ramadan, ala hasib. Nah, tergantung gimana. Taib, nifas. Begitu juga. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi dia habis melahirkan dari puasa. Ya. Tapi nanti ada wiladah. Yang cerdas nih pasti bilang, gimana sih? Harusnya bilang wiladah aja cukup. Kenapa ada nifas sendiri, wiladah sendiri? Emang bisa terpisah wiladah dengan nifas? Bisa. Gimana gambarannya? Nifas doang, gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang dia lagi puasa. Malam-malam lahiran. Batal gak puasanya? Malam lahiran. Terus nggak keluar darah nifas. Ternyata setelah besoknya siang baru keluar darah nifas. Kalas, batal.
Berarti nggak wiladah, wiladahnya di waktu yang lain. Kalau yang satu lagi, wiladah, melahirkan. Lagi siang bolong, datang waktunya mau lahirin, lagi puasa dia padahal. Masya Allah nih perempuan nih. Ya lagi hamil, lagi mau melahirkan, nggak mau makan, nggak mau apa. Totonya lahiran. Siang hari. Kef saumnya, puasa hari ini, batal. Kenapa batal? Karena melahirkan. Padahal belum nifas, belum keluar darah nifas. Taib. Wajununin, dan juga gila. Walau lahdah, walaupun sebentar. Jadi kalau ada orang tahu-taunya ngeblank, ting, jadi orang gila. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Syuf kef. Ente nggak megang akal, ente nggak bisa apa. Ente tanya orang gila, ente pernah mau nggak jadi gila? Nggak ada yang mau. Gua nggak tahu dia kok bisa jadi gila. Allah yahfadzul uqul. Subhanallah. Siapa yang punya tuh saklarnya, screennya, klik, waras, klik, gila. Jalan, makan, minum, hidup. Orang gila tuh bisa hidup. Makan, minum lagi. Gendut lagi kadang-kadang. Bisa gemuk. Makannya banyak. Bisa. Kayf hadha ma yashtagil, enggak ada kerja, enggak ada apa. Wala ya'rif yashtagil. Subhanallah. Ya, akal itu dari Allah Subhanahu wa taala dikasih. Nanti enggak bisa megang itu akal. Makanya syukuri nikmatul akal. Makanya haram menghilangkan akal. Bersyukur itu haram. Kenapa? Itu nikmat, dikasih akal sehat malah bikin mabok. Ya, ente dikasih akal, ente manusia jadi manusia hebat tuh gara-gara ada akalnya. Ente malah ngilangin akal. Bodoh. Makanya haram, nggak boleh. Itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Taib. Kalau seandainya dia nggak tahu menahu, tau-taunya dia gila. Wah, itu masalatul junun. Nah, walau lahdah, walaupun sebentar. Ya, dia tau-taunya gila 1 jam, itu sadar lagi, waras lagi. Sadar. Kalas, gimana? Batal itu puasa hari itu, nanti digodok. Ya. Tapi kalau gila terus lanjut sampai mati, khalas, Allah yarhamu. Nggak usah puasa, nggak usah ngapa-ngapain. Ghair mukallaf. Kenapa? Dia bukan orang yang mukallaf. Tapi kalau dia nggak afwan. Kalau orang yang junun, kalau nggak salah nggak wajib qadha. Yang Anda tahu. Puasanya nggak wajib qadha. Ya, taib. Sama kayak sholat nggak wajib qadha. La ilaha illallah ayyamul junun illa in ta'adda bi junudih, kecuali kalau dia sengaja gilanya. Kayak gila sengaja, barangkali ada obat-obat yang bikin orang gila. Baik. Sadis, yang keenam. Nah, mas'alatul ighma was syukur. Kitab Safinah bilangnya ighma was syukur. Ighma itu artinya apa? Pingsan. Syukur artinya mabuk. Batal, membatalkan puasa. Dengan 2 syarat di kitab Safinah nih. Dan itu pendapat, salah satu pendapat. 2 syarat biar yang namanya pingsan dan mabuk membatalkan. Yang pertama, sengaja. Yang kedua, mabuknya atau pingsannya di semua siang. Dari sebelum subuh sampai maghrib. Bangunnya pada isya. Puasa enggak itu? Enggak puasa itu orang. Batal. In amma jami'ana. Jadi 2 syarat dia. Yaitu sengaja dan tayyib. Kalau enggak sengaja? Kalau enggak sengaja? Enggak sengaja pingsan. Tau-taunya tek jatuh. Sampai malam, sampai isya baru sadar. Kayak puasanya sah. Wa in amma jami'an nahar. Walaupun seluruh siangnya pingsan. Karena dia enggak sengaja. Begitu juga mabok. Gimana coba gambarannya? Mabok sengaja dan menyeluruhi semua siang. Padahal dia lagi puasa. Kef. Hah? Kalau minum batal kan? Buat minum. Kok nungguin dia mabok dulu? Kef gambarannya. Hah? Udah batal berarti. Buat apa dia omongin? Nah, gini gambarannya. Jadi dia lagi sahur. Lagi sahur nih. Minum minuman keras. La ilaha illallah. Sahur. Nawaitu shoma ghadin. Tapi minum. Sengaja lagi minum. Minum 1 tong diminum. Mabok. Maboknya terus sampai maghrib. Khalas. Masih som. Batal puasanya.
Kalau dia itu sadar waktu duhur, padahal dia sengaja. Ya, menurut pendapat yang di kitab ini nggak batal. Menurut kita, karena dia 2 syarat harus ada, yaitu apa? Sengaja dan menyeluruhi seluruh siang. Tentunya ada pendapat lain yang mengatakan kalau sengaja walaupun sebentar batal. Ada pendapat yang lain. Tamam? Pendapat Imam Ramli pokoknya harus seluruh siang. Mau dia itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi ada 3 qaul pendapat sebenarnya. Udah yang di Safinah aja, nggak usah 3 qaul. 3 qaul nanti kita belajarnya di mana? Di Mukhtasar Latif. Sekarang 1 qaul aja. Yang di kitab Safinah. Apa itu? Apa tadi? Qaul yang di sini harus 2 syarat. Dalam bab pingsan dan mabuk harus 2 syarat. Sengaja dan menyeluruhi seluruh siang. Itu yang menurut pendapat ini. Pendapat yang lain nanti ada di kitab yang lain, baru kita jelaskan lagi. Walam yadhkur bagiyatul mubtilat wa hiya 4 usul ain manfadh maftuh al jawab wal istiqa. Ya, yang kita belum sebutin tuh. Yang tadi yang musannif tidak sebutkan hal-hal yang membatalkan apa saja? Sampainya benda kepada rongga. Seperti perut, seperti otak, bagian dalam tubuh yang ada rongganya. Makanan, minuman itu pasti. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja, batalin puasa. Terus mengeluarkan mani dengan sengaja, batal. Dan berhubungan badan, jima dengan sengaja. Nah, itu batal. Ma'al amdi wal ikhtiyar wal ilm wal tahrim fil 4. Nah, sengaja dan ikhtiyar. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pertemuan satu lagi kita hatamkan kitabnya. InsyaAllah ta'ala. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.